Oh iya, kembali lagi dengan saya Adrian Wana Ihsan, tentunya Jotum, Jomblo Ultimatum. Beda lagi Curhat berarti ya ya. kayaknya. Udah. Ya, promo Tinder ada kok. Enggak. Enggak. Nah, kita lebih fokus ke tentang ini ya, tentang gimana peduli lingkungan, jaga kebersihan lah gitu ya. Nah, di IG saya lihat ada hashtag kita dulu aja. Itu maksudnya apa tuh? Kita dulu aja tuh kayak gerakan ya udah dari diri sendiri kita dulu aja, jangan ngandelin kayak orang lain, kita dulu aja. Gitu gak sih? Kita dulu aja. Kita dulu aja. Heeh. Kalau enggak kita, siapa lagi? Kita dulu aja. Oh, Ya sebenarnya ya kampanye itu ya karena kan kita nggak cuma pengen ngomong doang nih, tapi ya kita juga pengen aksi gimana caranya supaya kita peduli lingkungan itu gimana sih gitu. Nah itu ya mesti berangkat dari diri sendiri gitu. Ya contohnya misalkan kalau kita belanja ke supermarket, kita bawa ini apa kantong belanja sendiri gitu, yang nggak sekali pakai, jadi bisa dipakai berkali-kali. Otomatis kan itu nanti akan mengurangi sampah plastik yang muncul gitu. Terus kalau misalkan kita jajan di tempat umum nih, kalau ya yang memungkinkan misalkan kita bawa Tupperware sendiri. Terus kalau kita ya makan di luar gitu, makan di kafe atau di restoran, minum gitu misalkan yang pakai sedotan ya kita bawa sedotan sendiri yang Sedotan stainless. sendiri, Jadi ya harapan kita sih itu sebenarnya apa ya? Ya adanya hashtag kita dulu aja ya itu ya berangkatnya ya dari kita sendiri dulu gitu. Sebisa mungkin katakan tidak buat plastik. Nah, itu dia. Nah, katanya sebisa mungkin tidak menggunakan plastik. Tapi kan, minuman, ya makanan atau minuman kemasan, ya apapun itu masih pakai plastik. pakai plastik, Nah itu ya. tuh jadi apa sih terhadap diri saya gitu ya. Dan jadi gimana ya? Oh ini tuh nggak bisa dihilangin banget Iya, gitu. Paling cuma bisa dikurangin gitu. Menurut kalian gimana? Pandangan kalian masing-masing gitu. Ya itu sebenarnya berkaitan dengan kita dulu aja ya memang nggak semua apa ya plastik itu bisa kita hilangkan gitu karena kan itu berkaitan dengan sistem ekonomi gitu dengan perusahaan-perusahaan besar di mana ya produk mereka lebih banyak menggunakan plastik makanya kenapa ketika kita bisa ya jajan gitu ya istilahnya kita bisa jajan tanpa menggunakan plastik ya kita harus apa ya galakan itu gitu kayak misalkan ya jajan kayak di tempat umum misalkan gerobakan gitu kalau yang tadinya biasanya mereka kemasannya pakai styrofoam atau kayak di plastik gitu yang di plastik yang bening nah kita bisa bawa Tupperware sendiri kok gitu nah jadi ya mungkin ya gerakan-gerakan kecil itu sih ya kalau dilakukan secara kolektif juga kan sebenarnya dampaknya besar gitu ya kalau dilakukan ya 100-200 orang gitu kan dampaknya mungkin bisa lebih besar gitu Lebih besar. Untuk mengurangi sampah plastik. untuk mengurangi memang kita tidak akan bisa menghilangkan 100% gitu ya karena kan sekarang juga belum ada alternatif yang apa ya yang bisa digunakan yang bisa diproduksi secara masif untuk yang mengurangi tadi kemasan sampah plastik itu gitu kan sekarang paling ya kita kalau misalkan di kota Sukabumi ini kan sudah ada peraturan itu Perda tentang pelarangan penggunaan plastik terutama di supermarket nah itu sebenarnya ya jalan yang bagus lah gitu gerakan yang bagus nah jadi ya dari situ juga setidaknya gitu bisa membuat masyarakat ketika mereka ingin belanja ke supermarket gitu ya mereka bawa kantong sendiri Bawa kantong gitu. sendiri. Nah, itu kan bisa mengurangi gitulah Kok- akhirnya Kalau misalkan bisa dibawa pakai tangan, mah bawa aja pakai Iya, tangan. kalau bisa Iya, nggak usah pakai plastik lah. iya betul Maksudnya pikirin lebih jauh lagi iya gitu bikin lebih efeknya jauh gimana. gitu Emang Ke depan. ya pikiran ininya lah efek kedepannya lah Efek gitu. Nah, eh untuk sampah plastik tadi, nah apa ada kendala saat kalian berkampanye gitu ya? Ya maksudnya sosialisasi ke masyarakat dari media sosial maupun secara langsung gitu. Apa ada kendala atau enggak? Gitu. ada kendalanya nggak Dari media sosial dulu deh. iya Kalau di media Mungkin sosial nggak ada kendala sih responnya kayak pada positif, nge-repost, ada komen, nge-share ke teman-temannya gitu. Oke, itu mungkin banyak karena itu mungkin banyak kalau eventnya banyak ya. Maksudnya yang pesertanya banyak. Iya banyak sih kalau event biasanya. Kalau event offline biasanya ya kita banyak. Kayak kemarin aja kan meskipun di tengah pandemi yang WCD bulan lalu tuh mungkin bisa sampai 50 sampai 100 orang lah gitu Lebih. volunteernya. Itu udah banyak sih. Lumayan sih gitu. Ya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Iya. Ada tuh.
ininya Iya, update-nya. tenang, udah disebutin kok. Eh, Aman. aman. Meskipun kita Insya Allah aman. eventnya offline gitu. Iya. Karena dibuat beberapa jalur juga gitu untuk Iya, kemarin iya. bebersihnya gitu. Jadi nggak satu jalur supaya nggak menumpuk gitu Nggak orangnya lah. menumpuk, Makanya iya. kita buat kemarin kita buat beberapa alternatif jalur untuk pembersihan. Oke. Nah, menurut kalian nih, kenapa masalah kerusakan lingkungan ini nggak ada habisnya gitu untuk dibahas? Waduh, itu pertanyaannya cukup berat sih. Ya. Gue berat. Ya, ini Karena opini ya kalian tadi juga. sih, ya apa ya, mungkin ada mindset gitu kalau di masyarakat kita kayak ya buang sampah itu misalkan ya kemana aja gitu, kayak buang sampah ke laut karena kan mungkin menganggap ya laut itu luas gitu. Mungkin yang saya buang ya nggak seberapa gitu. Kalau ada kan yang berpikiran satu orang misalkan seperti itu ya nggak apa-apa, toh cuma sampah permen aja. Tapi kalau misalkan ternyata yang buang sampahnya ada 1.000 orang, otomatis kan itu bisa jadi timbunan gitu. Nah itu sih sebenarnya berangkat lagi kembali dari mindset gitu ya, dari mindset masing-masing gitu pribadi. Bagaimana caranya kita lebih aware lagi lah gitu. Karena kan dampaknya mungkin nggak terasa sekarang nih, tapi dampaknya akan terasa beberapa tahun kemudian gitu. Kan Apalagi kan sampah-sampah sekarang kayak susah banget untuk terurainya kayak gitu. Ada juga yang nggak bisa terurai. Ya, seperti plastik kan lama banget. terutama sampah Jutaan. anorganik itu kan bisa sampai puluhan ratusan tahun gitu baru terurai nih gitu. Dan apa ya, ya dampaknya mungkin kalau yang terasa sekarang kan akibat misalkan dari buang sampah sembarangan lah gitu, yang mungkin dampak yang bisa dirasakan salah satunya yaitu banjir gitu kan. Jadi ya akibat buang sampah sembarangan itu jadi salah satu penyebab faktor banjir gitu, Ya, ya. terutama kayak yang di kota-kota besar lah seperti itu. Nah, kalian juga kan pernah bebersih di pantai gitu ya? Di mana Pelabuhan Pak? Ratu biasanya. Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Nah, itu tuh sampah-sampah di pantai itu cenderungnya dari mana datang? Emang dari kawasan situ aja, maksudnya masyarakat situ atau ya terombang-ambing dari jauh gitu? Dari masyarakat di situ sih. Dari situ ya? Iya. Mungkin pengunjung-pengunjung? Iya. Ya wisatawan juga banyak Wisatawan. gitu. Meskipun udah disediain tong sampah kan gitu, tapi ya tetap mungkin karena udah kebiasaan gitu ya. Batok kelapa di mana-mana. Ah, iya. Banyak batok kelapa di situ. Itu miris sih sebenarnya. Iya, harusnya kan pantai yang tempat wisata gitu harusnya Iya. bersih gitu ya, harusnya kita Kan gak jaga. indah ya buat OOTD-nya. Tapi ternyata di sana juga malah jadi semacam tempat sampah baru lah gitu. Nah, itu. Ibaratnya seperti itu ya. Mirisnya tuh mereka ya orang situ yang nyampah, tapi yang bersihinnya tuh orang luar, gitu. Orang jauh gitu Kita ya. dari jauh-jauh buat bersihin itu. Miris banget nih. Harus ada kesadaran ya, Iya, teman-teman. betul. Kuncinya itu. benar. Kuncinya itu Kesadaran. kesadaran. Diri sendiri. Kesadaran diri sendiri dulu aja. Misalkan kadang banyak ya orang-orang, misalkan kita pengen berubah nih. Oh iya, gini-gini. Pas ngelihat orang lain tuh, percuma, maraneh lagi gitu. Maraneh lagi belum sadar. Belum sadar gitu. Ya udah, jadi harusnya jangan ikut arus yang Sama. buruk seperti itu. Ya. Harusnya justru dari kita dulu nih gitu. Iya. Terus Kita dulu aja. Kita jadi contoh yang baik gitu. Jadi nanti orang lain akan mencontoh kebaikan kita gitu. Iya. Minimal dari hal-hal kecil, bawa tumbler, bawa kantong belanja sendiri, buat wadah buat jajan kayak gitu. Bawa sedotan, Nah, sedotan. iya. ya minimal itulah kita apa ya, barang-barang yang tidak sekali pakai lah gitu. Iya. Tapi katanya yang saya tahu ya, maaf kalau salah. Yang saya tahu ya, emang kantong plastik tuh dari dari yang nyiptainnya tuh emang buat berkali-kali pakai. Harusnya memang Harusnya berkali-kali gitu. pakai, iya betul. Tapi mungkin nggak tahu itu apa sih kebiasaan dari mana, jadi sekali pakai aja udah. Sebenarnya kan dulu sejarahnya ya, kalau nggak salah itu kantong plastik itu diciptakan sebenarnya ya tadi karena awalnya itu kantong itu dari ini pohon, dari kertas. Kan kertas itu sumber bakunya dari Iya. pohon nih. Nah, karena itu banyak penebangan pohon. Itu waktu itu ya isunya itu. Terus ya muncullah waktu itu ya ada ide, mungkin ada inisiatif baru untuk membuat semacam kantong gitu ya. Nah, bahan bakunya dari plastik. Memang tadi betul seperti yang Akang bilang gitu. Awalnya ya si kantong plastik ini dibuat supaya bisa digunakan berkali-kali gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya gitu ya, hanya digunakan kebanyakan sekali pakai gitu. Makanya itu sih yang jadi timbul masalah ya. Di satu sisi awalnya itu baik gitu untuk menyelesaikan satu masalah, tapi di kemudian hari itu jadi masalah baru gitu ya. Jadi timbul masalah baru. Jadi timbul masalah baru. Nah mungkin misalkan nih teman-teman, mungkin teman-teman nih yang misalkan wah beli kantong apa sih
bukan sekali pakai, mahal gitu misalkan kisarannya 15.000 ya 20.000 gitu. Bisa nggak kalian pakai kantong plastik yang misalkan nggak sekali pakai gitu, misalnya bisa dipakai berkali-kali. Malah kan ada beberapa tempat nyediain kantong plastik yang mudah terurai, Iya, betul. gitu ya. Mungkin itu jadi solusi. Bisa jadi salah satu solusi sih. Makanya kita juga di Saling gitu bikin kelas tentang ini sih, pengolahan sampah plastik. Jadi kita daur ulang itu untuk jadi plastik yang lebih kuat lah gitu istilahnya. Dengan cara disetrika kresek. Jadi kita gabungin beberapa plastik yang udah nggak kepake nih, terus ya kita setrika gitu, kita kreasiin, kita bikin bikin tote bag, bikin pouch. Nah itu kan lebih kuat jadinya tuh, jadi bisa digunakan lebih lama lah gitu. Lebih murahan, nggak usah beli. Nah, nggak usah keluar modal lah gitu. Benar. Bisa disetrika di rumah lah gitu ya, bisa dilakuin. Emang pakai setrika biasa? Iya, pakai setrika biasa. Jadi plastiknya di bawah, terus Kasih kita tumpuk alas. pakai alas, biasanya kertas koran. Ya, terus kita setrika, kita gabungin aja gitu. Nanti tergantung, bisa kita jahit juga, misalkan kalau yang mau pakai sleting gitu. Saya nanti kita kelas di sini. Boleh nanti kalau Mantap. misalkan mau live. Kelas. Oke, Kelas. siap. Mau DIY. Nah, kalau kalian misalkan kepo gitu ya, gimana sih itu tuh nyetrika plastik? Kunjungi aja. Mana ninggalikeun wae orang. Kunjungi aja apa? Saling.id ya, IG-nya ya. Di sosial media. Sosial medianya. Instagramnya saling.id sama websitenya. Sama websitenya. Websitenya juga ada ya. Saling.id. Saling.id Bisa juga. lihat infonya di sini. Gitu. Biasanya kita update di situ. Sosmed Info terbaru. apa aja kan? Yang ini? Yang aktif apa? Yang Instagram, Facebook, website. Itu sih. Baru 3 ya yang aktif. Berarti ya. Baru 3 sih yang aktif sekarang. Belum nanti. Belum nanti menyusul ya. Menyusul. Coming soon. Menyusul. Nanti ada Discord juga. Iya. Inovasi berikutnya. Inovasi berikutnya. Nah, menurut Akang sama Teteh sendiri nih, cukup nggak sih sosialisasi mengenai apapun misalkan, ya mengenai lingkungan lah, tapi hanya melalui sosmed gitu. Cukup apa enggak? Atau emang harus tatap muka? Kalau aku sih harus sosmed itu udah lumayan cukup, tapi lebih baik kayak tatap muka, negur orang kayak Ya, gitu. ya. Lebih ke negur sih. Lebih kena gue. Iya. Jadi inilah apa ya, ya lebih kena ke hati. Lebih kena ke hati. Iya. Emosinya inilah dapat lah gitu. Nah, kan tadi banyak nih di masyarakat kita yang belum sadar tentang ini ya, kebersihan lingkungan lah. Misalkan membuang sampah sembarangan gitu. Kalian sendiri pernah negur nggak sih orang-orang kayak gitu? Pernah. Pernah, Mungkin sering sih kayaknya. sering. Sering. Itu tuh waktu ya seingat kalian tuh waktu apa tuh? Kalau aku sih kayak ke puntung rokok nih, Ah, teman-teman yang puntung lagi rokok. ngumpul. Jangan dibuang dong, kalian makan aja tuh puntungnya. Aku sering banget kayak gitu sama teman-teman aku, iya. Ya Tapi lu makan aja daripada jadi sampah, kan mending kamu makan sekalian. Hah? Makan tuh. Iya, iya. Harusnya dikumpulin kalau nggak. Ini kan bisa diolah nih. Oh, bisa diolah. Iya, udah ada inovasi baru. Kalau sampah puntung rokok ini bisa diolah jadi satu material gitu yang bisa dipakai, bisa buat nanti dikreasiin jadi kursi, jadi meja gitu. Mungkin nanti ke depan mungkin ya Saling lah akan bergerak ke sana juga lagi. Nah. Jadi supaya punya workshop sendiri yang bisa ngolah sampah baik itu organik maupun anorganik. Nah, ya. Kedepannya akan Kedepannya, sampai situ. iya. Visinya lah insya Allah. Visinya. Makanya dukung terus saling.id. Iya, dukung. Dengan follow. Dengan follow. Follow sosmednya semua Terus, lah. iya kalau ada kegiatan diikuti. Nah, itu salah Terus satunya. kalau ada sosialisasi boleh didengarkan dan dipahami baik-baik. Stay tune aja terus IG-nya. Yes, stay tune aja. Nah, dilihat di IG-nya juga banyak ini ya, banyak sharing session ya. Iya, banyak sharing session. Sharing session. Itu tuh dibuatnya per minggu atau gimana? Kontennya. Rutin nggak? Tergantung ada itunya aja sih, si narasumbernya. Kalau kita omongin dulu nih di grup, Oh, iya. mau nggak bikin kayak gini, oh ya udah kita bikin, undang si narasumbernya kayak gitu. Oke. Nah, biasanya kita buat konten kan berkaitan misalkan dengan ada hari-hari besar nih, terutama yang berkaitan dengan lingkungan gitu, kayak hari pohon, hari bumi, atau ada isu-isu lingkungan yang sedang naik gitu ya. Nah biasanya ya itu kita jadiin konten lah gitu supaya ya masyarakat luas lebih tahu lah gitu, terutama ya di Sukabumi lah. Nah,
Yang jadi sasaran kalian tuh seluruh masyarakat, seluruh kalangan masyarakat, atau emang cuma pemuda aja, atau gimana? Ya kita harapannya sih sebenarnya seluruh masyarakat Iya. gitu, karena kan yang nyumbang apa ya, kayak yang nyumbang sampah itu kan ya individu gitu, semua individu gitu ya, nggak berbatas pada usia atau pada gender gitu ya. Jadi ya harapan kita sebenarnya sasaran kita sih masyarakat gitu, seluruh lapisan masyarakat, supaya mereka ada perubahan perilaku lah gitu, dari yang tadinya misalkan buang sampah sembarangan terus pindah kayak buang sampah kepada tempatnya, terus kemudian berubah lagi nih mindsetnya kalau sampah itu bisa dipilah gitu ya, baik anorganik dan organik, Lanjut supaya daur ulang. supaya meminimalisir sampah yang lari ke TPA tadi gitu. Karena ternyata sampah juga kalau misalkan kita bisa olah gitu ya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu buat kita gitu. Bisa Ada ngasih nilai manfaat. ekonomisnya juga. Ada ekonominya nilai juga. ekonomisnya juga, iya. Nah, tadi menyinggung pengolahan sampah ya. Nah, bank sampah di Sukabumi kan udah ada nih. Itu tuh kalau bisa dibilang ya menurut saya, mungkin banyak orang yang ya belum tahu Belum gitu. tahu. Tapi sebagian orang tahu lah gitu ya. Dan mungkin masih berjalan. Nah, kalian akan turun ke situ juga nggak sih? Iya, kita akan turun. Jadi ya mungkin ini bocoran sedikit gitu Ya, ke boleh. depan. Jadi kita di Saling saat ini sedang mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Semacam bank sampah hub itu, jadi yang menghubungkan bank sampah dengan masyarakat umum yang telah melakukan pemilahan sampah di rumah. Nah, jadi nanti kalau orang-orang misalkan mau istilahnya ya bisa tukarkan sampah atau jual sampahnya ini bisa pakai aplikasi ini gitu. Jadi tanpa dia harus keluar rumah gitu. Iya. Ini nanti akan ada yang jemput ke rumah Yang jemput ke sampahnya itu. Nah, nanti si masyarakat akan dapat benefit berupa poin gitu. Nanti si poin-poin ini bisa ditukarkan dengan program gitu. Kan tadi kita punya beberapa program gitu Iya. ya, program pelatihan. Iya. Terus bisa ditukarkan juga nanti dengan PPOB gitu, kayak ya untuk Nah, ya. beli pulsa lah Beli pulsa. gitu. Terus nanti juga ke depan kita, jadi di aplikasi itu akan ada marketplace, tapi marketplace-nya itu khusus kita menampung produk-produk dari hasil limbah gitu, dari sampah. Jadi dari sampah daur ulang yang kita buat produk itu yang punya nilai jual lah gitu. Nah itu jadi si poin itu bisa ditukarkan untuk itu sih. Nanti benefit yang bisa didapat si masyarakat sebagai nasabah gitu. Idenya bagus banget. Ih, Orang tuh kepikiran. Ya pokoknya itu mah yang kepikiran ya kalian inovasi sendiri. Ya, kita ngelihat ini sih, maksudnya di masyarakat, karena kan kita nggak bisa cuma bikin program yang sifatnya temporer gitu ya, cuma sebulan sekali, tapi kita pengen punya program gitu, punya kegiatan yang sifatnya bisa berdampak lebih banyak, lebih luas gitu. Ya tadi sebenarnya sejalan dengan misi tadi untuk meminimalisir sampah yang lari ke TPA gitu. Nah salah satunya itu, jadi ya sampah yang dihasilkan dari masyarakat ini ditampung di bank sampah gitu. Nah untuk diolah gitu, jadi sesuatu yang produk yang punya nilai guna lebih gitu. Sebenarnya sih itu sih Nah. tujuannya. Jadi ini kan sejalan sama mungkin misi pemerintah gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan berada di jalan yang benar. Nah, gerakan kalian ini saling.id ini udah didukung sama pemerintah nggak sih? Belum. Belum apa belum? Sudah gitu maksudnya. Secara mungkin ya Mbak, secara tersirat sih mungkin sudah ya, karena tiap kita event kayak kemarin terakhir WWCD yang bulan lalu itu ya, Iya. kita dibuka sama wali kota, terus sama ibu Kapolres yang baru juga ya, Iya. kemarin ikut kegiatan eventnya. Misalnya sih kita kalau bikin event kita libatin juga nih pemerintah gitu kan, ya supaya ya kita pengen jadi mitra strategis lah gitu. Kita nggak pengen cuma ya nyalain pemerintah doang lah gitu, tapi kita juga pengen ada aksinya juga dan tetap ngajak pemerintah gitu, ngajak masyarakat, ngajak pemerintah gitu. Jadi kerja sama-sama ya. Iya, jadi kerja sama-sama gitu. Pemerintah yang punya duit, ya sama-sama gitu maksudnya jalannya. Gitu. Masa ngasih doang. Seneng kan Anda ngegas saya. Ya mudah-mudahan kan kadang ya apa ya, program pemerintah ya di awal doang gitu ya. Iya, Mungkin namanya di awal doang. di awal doang. Karena mungkin nggak banyak masyarakat yang ikut Yang ikut kegiatan itu. Sayang banget kan ya. Program bagus tapi ya yang ikut Dia kada ikut gitu. dikit.
Mungkin dengan adanya saling.id ini bisa mengajak masyarakat lebih sadar lagi dan ikut gerakannya lah. Iyalah. Amin amin. Pakai pendekatan-pendekatan yang lebih modern gitu kan. Nah, iya. Kita manfaatkan media sosial juga nih supaya bisa menjangkau lebih banyak orang gitu, terutama generasi milenial lah sekarang gitu ya. Iya, benar-benar milenium. Ya, milenium. Karena kan nanti mereka juga nih yang akan akhirnya hidup dan tinggal di bumi gitu ya, meneruskan ya kehidupan lah gitu Iya, ya. meneruskan kehidupan. Kalau lingkungannya udah rusak nanti ya otomatis akan berdampak juga gitu ya ke generasi milenial tadi gitu. Iya. Oke, siap. Bagus. Saya mendukung saling.id. Yeah. Boleh di follow Maya kan? Wah, follow. Nah, lagi pandemi gini nih, ada kegiatan nggak sih, Kak? Pandemi paling ke live IG saling session. Ke live IG ya? Kemarin WCD itu. Iya, jadi terus ya mungkin beberapa minggu ke depan kita juga pengen ini sih silaturahmi gitu ke beberapa bank sampah. Karena kan yang bank sampah itu ternyata bukan cuma ngurusin sampah anorganik aja, tapi ada juga yang ngurusin sampah organik. Jadi ada bank sampah maggot gitu kalau di kota. Oke. Nah, Jadi pupuk atau gimana? itu sih sebenarnya si sampah organiknya itu bukan jadi pupuk, tapi jadi maggot itu kan semacam belatung. Belatung. Hitam-hitam. Iya. Nah, itu kan bisa jadi alternatif untuk pakan ikan atau pakan burung. Pakan burung. Nah itu sih. Jadi bernilai ekonomis juga. Jadi punya nilai ekonomis Punya juga nilai kan. ekonomis Gitu. juga. Selain dibuat jadi pupuk lah gitu, jadi pupuk organik. Dari sampah jadi cuan. Nah, dari sampah jadi cuan. Harusnya itu judulnya tuh. Oh iya, dari sampah jadi cuan. Ganti. Biar lebih menarik ya. Balik lagi segmen 1. Nah, teman-teman, kalau ada yang pengen tanya tentang saling.id atau tentang ya isu lingkungan sekitar mungkin ada laporan misal, wah di sini sampahnya banyak atau di sini sungainya banyak sampahnya banyak tuh. Nanti di aplikasi juga kita bikin fitur itu sih. Oh itu. Jadi nanti si masyarakat umum ini misalkan bisa ngadu lah gitu ya istilahnya. Oh, pengaduan. Pengaduan, bikin Iya. pengaduan, tapi yang berkaitan dengan lingkungan tentunya. Nah nanti kita coba teruskan ke pihak terkait gitu yang berwenang untuk menyelesaikan masalah itu. Ya mungkin ya ke pemerintah lah gitu. Iya, ke pemerintah. Oke. Insya Allah sih seperti itu sih fitur-fitur yang akan masuk mungkin ya. Iya. Karena kan kita ya sekarang kan eranya digital gitu ya. Iya. Apa-apa dilakuin lewat handphone ya. Kita juga mau nggak mau harus adaptasi sama itu gitu. Supaya gerakan kita ya bisa bisa dipakai oleh lebih banyak orang gitu supaya ya perubahannya nanti juga bisa dirasakan lebih banyak orang. Oke, keren. Nah, dengan pandemi ini juga kita dipaksa digitalisasi Iya, ya. bisa digitalisasi kan. Nah, Orang-orang yang ya dibilang udah 40 tahun ke atas malah mau nggak mau gitu ikutin ya. arus kita gitu. harus adaptasi gitu. Nah, ya Meskipun nggak terbiasa gitu. anak muda mah ya santai-santai Santai aja. Kuota paling ya. Buat kuliah tuh. Tapi ada bantuan. Sekarang. Ada subsidi, alhamdulillah. Nah, untuk yang penasaran, coba komen di live stream kita, mau di IG, mau di Facebook, atau di YouTube juga bisa. Akan kita bacakan di segmen selanjutnya. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.